Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Tayyib, nahnu min firqatis sani nuridu an nubayyin minan nasi bil lughatil arabiyyah anil mawdu' mustaqbalu as-saqafa bi Misri murtabat bimadiha al-ba'id. Al-mutakallim awal min firqatuna yakni Wahyu Dwi Saputra wal mutakallim sani yakni Ahina Taufik Madani wal mutakallis salis Ahina Rijal Dirahman wal mutakallim rabi Ahina Sarbani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana man asyaddun nasi juhdan fil wahmi wan sirafa anis suwari al-kadhibatul lati la tusawwiru say'a wa anna muqtani'un bi anna Allah wahdahu huwa al-qadiru ala ayyahluka say'an man la say'a fa amman nasu fa innahum la yastati'una dhalika wa la yaqdiruna alaih wa ana min ajli hadha mu'minun bi anna misril jadidatu lan tubkaru ibtikara walan tuhtaron uhtara'a walan taquma illa ala misril qadimati al-khalidah wa bana mustaqbalu as-saqafatu fi misri la yakuna illa imtidadan salihan raqiyan mumtajan li hadiriha am latawadi'u amalataha laqad dha'if wa man ajli hadza la ahabba an nufakira fi mustaqbali as-saqafati fi Misri illa ala dai'i madiha al-ba'id wa khadiruha al-qarib li'anana la nuridu wa la nastati'u an naqtata'a ma bainana wa bainama dina wa khadiruna min silat wa bimaqdarin ma nukaimu hayatuna am mustaqbalatun ala hayatuna am ladiyatu wal hadiratun nujadibu anfusana kasiroyan minal ahtaru allati tansya as-syatatu wasu'u al-taqdiru wal istislami lil awham wal istarsali ma'al ahlam walakinna amsalatan al-khatarayati haqqi wallati la budda min an najliyaha li anfusina tajliyatan tuzilu anha kullu sakin wa ta'simuha min kulli labsan wa tubari'uha min kulli raiban hiya an na'rifa amsuru minasyarqi am minal gorbu wa ana la uridu bitabai asyarqu al-juhrafi wal gorbu al-juhrafi wa innama uridu asyarqu as-suqafi wal gorbu as-saqafi faqad yadharu an fil ardi naw'ani minas saqafati yahtalifani asyaddu al-ihtilaf wa yatasilu bainahuma sira'un ba'idun wala yalqa kullu minhuma sahibuhu illa muharaban aw mutahayyan lil harbi ahadu hadainin naw'ani hadzal ladzi najiduhu fi uruba mundul asuril qadimah wal ukhra hadzal ladzi najiduhan fil aqsa asyarqu mundu asuru al-qadimatu aidon. Selanjutnya yaitu artinya di sini yang pertama yaitu arti dari judul tersebut, masa depan budaya Mesir terkait dengan masa lalunya yang jauh. Saya adalah salah satu orang yang paling sombong dalam ilusi dan gangguan dari gambaran palsu yang tidak menggambarkan apapun, dan saya yakin bahwa hanya Tuhan yang mampu menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Adapun orang-orangnya, mereka tidak dapat dan tidak dapat melakukan itu.
Dan untuk ini saya percaya bahwa ini adalah inovasi atau hasil dan tidak akan ditemukan dan tidak akan didasarkan kecuali pada Mesir kuno. Mesir baru tidak akan didirikan selamanya, dan bahwa masa depan kebudayaan di Mesir hanya akan menjadi perluasan yang baik, berkelas, dan luar biasa untuk masa kini yang sederhana dan bobrok. Untuk ulasan ini, saya tidak suka memikirkan masa depan budaya di Mesir, kecuali dalam terang masa lampau yang jauh dan masa kini, karena kita tidak ingin dan tidak dapat memutuskan hubungan antara kita dan masa lalu dan masa kini juga. Dan sejauh kita mendasarkan kehidupan masa depan kita pada kehidupan masa lalu dan sekarang, kita mengampuni diri kita sendiri dari banyak bahaya yang muncul dari pelecehan, kesalahan penilaian, penyerahan diri pada delusi, dan memanjakan diri dengan mimpi. Tetapi masalah yang benar-benar berbahaya yang harus kita buat pada diri kita sendiri, yaitu sebuah manifestasi yang menghilangkan semua keraguan, melindunginya dari semua kebingungan, dan membebaskannya dari semua kecurigaan, adalah untuk mengetahui apakah Mesir dari timur atau dari barat. Saya tidak ingin tahu tentang itu, geografis timur dan geografis barat, melainkan budaya timur dan budaya barat, karena mungkin tampak bahwa ada dua jenis budaya di bumi yang sangat berbeda dan bahwa ada konflik yang keji terhubung di antara mereka, dan masing-masing bertemu dengan pemiliknya hanya sebagai pejuang atau penyiap perang. Salah satu dari dua spesies ini yang kita temukan di Eropa sejak zaman kuno, dan yang lainnya adalah yang kita temukan di timur jauh sejak zaman kuno juga. Selanjutnya yaitu maksud dari arti tersebut. Yang pertama yaitu beliau menyatakan bahwa beliau ini paling benar dalam masalah ilusi. Nah, beliau mengatakan bahwa ilusi itu adalah gangguan dari gambaran palsu yang tidak menggambarkan apapun. Beliau yakin bahwa hanya Tuhan yang mampu menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Dalam artian hanya Tuhan yang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Selanjutnya, adapun manusia, mereka tidak dapat melakukan itu apa? Yaitu melakukan seperti Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Mesir baru, kebudayaan di Mesir kedepannya akan menjadi perluasan yang baik, berkelas, dan luar biasa untuk masa kini yang sederhana. Dan beliau tidak suka memikirkan masa depan budaya Mesir kecuali dalam terang masa lampau yang jauh dan masa kini. Penjelasan yang terakhir yaitu salah satu dari dua spesies ini yang kita temukan di Eropa sejak zaman kuno, dan yang lainnya adalah yang kita temukan di timur jauh sejak zaman kuno juga. Sekian dari penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Syukran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Taufik Madani, mutakallim tsani, sa'astamiru minal mutakallim awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nastati'u an nad'a hadhihi al-mas'alati wada'an wadihan qariban yadaniha ilal adhani wa yassiruha 'ala al-albab. Fa hal aqalu umsirati syarqiyyat tasawuri wal idraki wal fahmi wal hukmi 'ala al-asya'. Am hal huwa
barbiyut tasawuri wal idraki wal fahmi wal hukmi ala al asya wa bi ibaratin mujazatin jaliyatin ayyuhuma aisaru ala al aqli musiriyun ayya fahma ar-rajul as-sibniyu awil yabaniyun aw ayya fahma ar-rajulu faransiyun awil injiliziyah. Hadhihi hiya amlus sa'latul lati la budda min tawdihiha wa tajaliyatiha qabla an nufakkira fil ususil lati yanbaghi an nuqima 'alaiha ma yanbaghi lana min as-saqafati wat ta'lim. Fa yukhayyalu ilayya an ayusariyu was-sa'ili ila tawdiha hadhihi lati wa tajliyatuha innama huwa raju'u ila tarikhil aqli amul siri mundu aqdama ansuruh summa musayaratu hadzal aqli fi tarikhi tawilis syaqil liltu wi ilal an wa awwalu ma nulakhizuhu fi tarikhil hayati siriyatan annana la na'rifa an qad kana bainaha wa baniyas syarqu ba'idu silati mustamirratun munazzamatun min sya'niha an tu'thiru fi tufakkuri aw fi siyasatiha aw fi nuzumiha al-iqtisadiyah. Wa ma azunnu an ulama at-tarikhi siriyu qadima yastati'una an yaduluna ala atharin aw nususin tashhadu biwujudi hadhihi silati am mustamirratan am linazamati bani misri fi usuriha ula wa bani syarqi al-aqsa wa ala aqsa ma yastati'una an yatahaddatsu bihi ilaina fi dhalika innama hiya muhawalatun yakadu yanummu anha tarikhu fi akhiril asril fir'aun tazharu mailun an lisirini ila an yastakshifu sawahilal bahrul ahmar wa ba'dina fi dhalika ba'dus syai'i walakin fi syai'in minal hadarin wal ihtiyati wa ma azunnu annahum tajawaju bidzalika ba'du amlata ma'al iqtisadiyati allati kanat tusriha fi nufusihim ba'du kullatin hindi wa baladil arab junubiyah fahum min hadhihi nahiyati qad hawalu syai'an walakinnahum lam yandu wa lam yab'adu wa lam yunazzimu an-nu'u min anwa'i amlu salatil lati yumkinu an tu'assaru yan amiqan fi tafakkuri wasiyasati wal iqtisadi, yang artinya kami mungkin dapat segera menempatkan masalah ini pada posisi yang jelas, membawanya ke pikiran dan membuatnya lebih mudah untuk kernel. Singkat dan jelas mana yang lebih mudah bagi pikiran orang Mesir untuk dimengerti oleh orang Cina atau Jepang atas untuk dimengerti oleh orang Prancis. Maksudnya di sini ialah tempatkan masalah kepada posisi yang benar, membawa pikiran dan membuat lebih mudah untuk program perangkat lunak komputer dan agar bisa dipahami oleh orang Cina, Jepang, Perancis ataupun Inggris. Selanjutnya yaitu ini adalah masalah yang harus diklarifikasi sebelum kita berpikir tentang dasar-dasar yang menjadi dasar budaya dan pendidikan yang seharusnya kita miliki. Maksudnya di sini ialah masalah harus diklarifikasi sebelum berpikir tentang dasar-dasar yang harus menjadi budaya pendidikan. Selanjutnya lagi yaitu
Bagi saya, cara termudah untuk mengklarifikasi masalah ini adalah dengan kembali ke sejarah orang Mesir dari zaman yang paling awal dan kemudian mengimbangi pikiran ini dalam sejarahnya yang panjang, sulit dan berputar hingga sekarang berkelanjutan tautan terorganisir yang mempengaruhi pemikiran, politik, atau sistem ekonomi mereka. Maksudnya di sini ialah penulis cara termudah untuk mengklarifikasi masalah yaitu dengan cara kembali ke zaman yang paling sejarah Mesir, ke zaman yang paling awal. Kemudian imbangi pikiran dalam sejarah yang panjang, sulit dan berputar-putar. Selanjutnya itu saya tidak berpikir bahwa para sarjana sejarah Mesir kuno dapat membimbing kita ke monumen atau teks yang bersaksi tentang keberadaan hubungan yang terus-menerus dan terorganisir antara Mesir di masa-masa awal dan Timur Jauh. Dan mungkin yang paling mereka dapat bicarakan dengan kita tentang ini adalah upaya yang hampir terbukti dalam sejarah di akhir era Firaun, kecenderungan orang Mesir untuk menjelajahi pantai Laut Merah menunjukkan beberapa pengecualian dalam hal itu, tetapi dengan sedikit kehati-hatian dan rasa malu. Saya tidak berpikir bahwa mereka melebihi beberapa ambisi ekonomi yang dibangkitkan ke dalamnya oleh beberapa hasil dari India dan negara-negara Arab Selatan, karena dalam hal ini mereka telah mencoba sesuatu, tetapi mereka tidak pergi dan tidak mengatur transportasi apapun yang dapat berdampak besar pada pemikiran politik ekonomi. Maksudnya di sini ialah penulis tidak berpikiran bahwa para sarjana sejarah Mesir kuno membahas tentang hubungan yang terorganisir antara Mesir di masa-masa awal dan sampai di sini ialah sampai hingga sekarang. Upaya hampir terbukti dalam sejarah di akhir era Firaun orang Mesir yang cenderung menjelajahi pantai Laut Merah yang menunjukkan beberapa pengecualian. Kesimpulannya di sini ialah tempatkan masalah yang benar agar mudah dipahami. Masalah harus diklarifikasi sebelum bertindak. Untuk mengklarifikasi masalah secara mudah yaitu dengan kembali pada zaman yang paling awal dan yang paling tersulit. Kedua yaitu yang terakhir. Penulis tidak berpikir bahwa sarjana sejarah Mesir kuno membahas tentang hubungan yang terorganisir antara Mesir di masa-masa awal sampai sekarang. Upaya ini hampir terbukti dalam sejarah di akhir era Firaun. Mungkin itu saja dari saya. أنا من متكلم الثالث سأستمر من المتكلم الثاني. الآن بسم الله الرحمن الرحيم. وما أظن أن الصلة بين المصريين القدماء والبلاد الشرقية تجاوزت هذا الشرق القريب الذي نسميه فلسطين والشام والعراق، أي هذا الشرق الذي يقع في حوض البحر الأبيض المتوسط، وليس منسقا بأن الصلة بين المصريين القدماء وبين هذا الأقطار من الشرق القريب كانت قوية مستمرة منظمة إلى حد بعيد، وكانت باللغات الأشري في الحياة العقلية والسياسية والاقتصادية لهذه البلاد كلها. فأساطير المصريين تنبئنا بأن آلهتهم قد تجاوزوا الحدود المصرية وذهبوا يحضرون الناس في أقطار الشرق هذه. وتاريخ المصريين ينبئنا بأن ملوكا مصر قد بسطوا سلطانهم على هذه الأقطار أحيانا، كما يحدثنا بأن مصر قد تعرضت لبعض الخطير السياسي في هذه البلاد. وتاريخ المصريين القديم
يحدثنا أيضا بأن مصر كانت في تلك العصور قوة أساسية من قوى التوازن السياسي الاقتصادي لا بالقياس إلى هذه البلاد وحدها بل بالقياس إلى بلاد أخرى كانت مهدا لهذه الحضارة الأوروبية التي نريد أن نعرف ما يمكن أن يكون بينها وبيننا من صلة ومن إضاعة الوقت وإنفاق الجهد في غر طائل أن نفصل ما كان من العلاقة بين مصر وبين الحضارة الإيجية القديمة وما كان من العلاقة بين مصر وبين الحضارة اليونانية في أصولها الأولى ثم ما كان من العلاقة بين مصر وبين الحضارة اليونانية في عصور ازدهارها منذ القرن السادس قبل المسيح إلى أيام الإسكندر. Kemudian artinya, dan saya tidak berpikir bahwa hubungan antara Mesir kuno dan negara-negara timur melampaui timur dekat yang kita sebut Palestina, Syam, dan Irak, yakni timur ini yang terletak di cekungan Laut Putih. Kemudian arti paragraf selanjutnya, tidak ada keraguan bahwa hubungan antara orang Mesir kuno dan negara-negara dari timur dekat ini kuat, berkelanjutan, terorganisir untuk sebagian besar dan berdampak besar pada kehidupan mental, politik, dan ekonomi semua negara timur ini. Sejarah orang Mesir memberitahu kita bahwa raja-raja Mesir kadang-kadang telah memperluas otoritas mereka atas negara-negara ini dan juga memberitahu kita bahwa Mesir telah dihadapkan pada bahaya politik di negara-negara ini. Sejarah Mesir kuno juga memberitahu kita bahwa Mesir pada masa itu merupakan kekuatan fundamental keseimbangan politik dan ekonomi, tidak dalam kaitannya dengan negara-negara ini saja, tetapi dibandingkan dengan negara-negara lain yang menjadi tempat lahir peradaban Eropa, di mana kita ingin melakukannya. Entah tahu apa yang bisa terjadi antara itu dan kita dalam kaitannya. Nah, arti dari paragraf terakhir yang saya baca, dan dari membuang-buang waktu dan sama sekali tidak berusaha untuk memisahkan apa yang berasal dari hubungan antara Mesir dan peradaban Aegean kuno dan apa yang berasal dari hubungan antara Mesir dan peradaban Yunani di masa-masa awalnya, lalu apa dari hubungan antara peradaban Mesir dan Yunani di zaman kemakmuran dan kemakmurannya sejak abad ke-6 sebelum Masehi sampai zaman Alexander. Kemudian dari beberapa paragraf yang saya baca tersebut dan saya artikan tersebut, yang dapat saya pahami di dalam paragraf awal yang saya baca, dalam paragraf tersebut penulis tidak berpikir bahwa hubungan antara Mesir dengan negara timur, yaitu melampaui timur dekat yang biasa kita sebut tadi dengan Palestina, Syam, dan Irak. Nah, timur tersebut terletak di cekungan atau di sekeliling Lautan Putih. Kemudian dalam paragraf kedua yang saya baca, yang bisa saya pahami, yaitu kita ketahui bersama bahwasanya hubungan antara orang Mesir dan negara-negara dari timur ini sangat kuat, berkelanjutan, terorganisir untuk sebagian besar, serta berdampak besar pada kehidupan mental, politik, dan ekonomi semua negara timur ini.
Akan tetapi Mesir telah dihadapkan pada beberapa bahaya politik di negara tersebut. Kemudian paragraf ketiga yang saya bisa pahami tadi, di sana sejarah Mesir kuno telah memberitahu kita bahwasanya pada masa itu merupakan kekuatan fundamental keseimbangan politik dan ekonomi. Nah, akan tetapi tidak dalam kaitannya dengan negara-negara itu saja. Kemudian dalam paragraf yang terakhir saya baca tadi, yang saya bisa pahami itu hubungan antara peradaban antara Mesir dan Yunani di zaman kemakmuran, dan kemakmurannya itu telah ada sejak abad ke-6 setelah Masehi sampai zaman Alexander. Bismillahirrahmanirrahim. Ana min mutakallim rabi' sa'astamiru minal mutakallim thalith. Bismillahirrahmanirrahim. Wattalamidu yata'allamuna fil madaris an Misra arafat al-Yunani mundu ahdan ba'idan jiddan wa annal musta'maratul yunaniyati qad aqarraha al-fara'innati fi Misri qabla al-alfi al-awwali qabla al-masihi. Wattalamidu yata'allamuna fil madaris aydan anna ummatan syarqiyatan ba'idatan an Misra ba'du syai'i qad agharat 'alayha wa azallat sultanuha fi akhir al-qarn as-sadis qabla al-masih wa hiya al-ummatul farisiyah falam taj'al Misra li hadha as-sultan asy-syarqi al-ajnabi illa karihatan wa zallat taqawumuhu ashaddul muqawamati wa a'nafaha musta'inatan 'ala dhalika bimutatawwa'atil Yunani hinan wa bimuhalafatil madani al-Yunaniyati hinan akhar hatta kana asra al-Iskandari wa ma'na hadha kulluhu wadihun jiddan wa huwa anna al-aql al-misriya lam yattasil bi aqli syarqil aqsa ittisalan dha khatrin wa lam ya'ash 'ishatan salamun wa ta'awanun ma'al aqlil farisi wa innama 'asha ma'ahu 'ishatan harbun wa khisamun. Ma'na dhalika aidan anna al-aql al-misri qad ittasala min jihatin bi aqtari asy-syarqil qaribi ittisalan munazzaman mu'atharan fi hayatihi wa muta'assiran biha wattasala min jihatin ukhra bil aqlil yunani mundu usurihil ula ittisalu ta'awunin wa tawafuqin wa tabadulin mustamirrin munazimin lil manafi'i fil fanni was siyasati wal iqtisadi wa ma'na hadha kulluhu akhirul amri madihi yabtasimul uruba hinan nanbi'uhu bihi li'annahu 'indahu minnal awliyati walakinnal misri wasyarqi al-arabi yalqiyanihi bi syai'in minal inkari wal uzurari yakhtalifu bi ikhtilafi hazihima minas thaqafati wal ilmi wa huwa anna al-aql al-misri mundu usurihil ula aqlun in ta'athara bi syai'in fa innama yata'atharu bil bahril abyadil mutawassiti wa in tabadala al manafi'u an ikhtilafiha fa innama yatabaduliha ma'asyu bil bahril abyadil mutawassiti. Adapun artinya, yakni siswa belajar di sekolah bahwa Mesir mengenal Yunani sejak dahulu kala dan bahwa koloni Yunani telah disetujui oleh Fir'aun di Mesir sebelum milenium pertama sebelum Kristus. Siswa juga belajar di sekolah bahwa sebuah negara timur agak jauh dari Mesir menginvasi dan menghapus dominasinya pada akhir abad ke-6 sebelum Kristus yang merupakan bangsa Persia.
oleh aliansi kota-kota Yunani di lain waktu, hingga waktu Alexander. Makna dari semua ini sangat jelas, yaitu bahwa pikiran orang Mesir tidak berkomunikasi dengan pikiran Timur, jauh dalam hubungan yang berbahaya, dan tidak menjalani kehidupan yang damai dan bekerja sama dengan pikiran Persia, melainkan hidup dengan itu kehidupan perang dan perselisihan. Ia juga berarti bahwa pikiran orang Mesir telah terhubung di satu sisi dengan negara-negara di Timur Dekat dalam hubungan yang teratur, mempengaruhi kehidupannya, dan di sisi lain telah terhubung dengan pikiran Yunani sejak awal. Usia komunikasi, kerjasama, dan harmoni, dan pertukaran yang terus-menerus dan terorganisir manfaat dalam seni politik dan ekonomi. Makna dari semua ini adalah di akhir masalah itu sendiri terbukti dengan sendirinya. Orang Eropa tersenyum ketika kita memberitahunya tentang hal itu, karena dia memiliki prioritas, tetapi orang Mesir dan Arab Timur melemparkannya dengan beberapa penyangkalan dan biru langit yang berbeda menurut untuk keberuntungan budaya dan ilmu pengetahuan mereka, yaitu bahwa pikiran orang Mesir sejak usia dini adalah pikiran yang jika dipengaruhi oleh sesuatu, itu dipengaruhi oleh laut Mediterania dan pertukaran manfaat dari segala jenis. Mereka dipertukarkan dengan orang-orang di Mediterania. Adapun maksudnya, di mana siswa belajar di sekolah di Mesir, yang mana pada waktu itu Fir'aun telah menyetujui bangsa koloni Yunani, dan siswa juga belajar di sekolah bahwa negara Timur terletak agak jauh dengan negara Mesir, di mana bangsa Persia menginvasi dan menghapus dominasinya pada akhir abad ke-6 sebelum Kristus oleh aliansi kota-kota Yunani. Jadi, bahwa negara Mesir itu tidak sepemikiran dengan negara Timur jauh, dan hubungan antara dua negara ini, yakni negara Mesir dan negara Timur, tidak menjalani kehidupan yang damai, melainkan dengan kehidupan peperangan dan perselisihan. Selain itu juga, hal ini berarti bahwa sejak awal negara Mesir telah terhubung dengan pikiran Yunani kuno. Di sisi lain, negara Mesir ini telah terhubung pemikirannya dengan negara-negara di Timur Dekat. Dan kerjasama antara mereka ini berjalan secara harmoni dan terorganisir dari segi seni, politik, dan ekonomi. Makna dari semua ini adalah di akhir masalah itu sendiri terbukti bahwa sendirinya, yakni orang Eropa tersenyum ketika kita memberitahunya tentang hal itu, karena dia memiliki prioritas, tetapi orang Mesir dan Arab Timur melemparkannya dengan beberapa penyangkalan yang berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yumkin kafaitu huna kalami. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.